memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke, anak-anak, dulu kehadiran siswa yang tidak masuk. Coba cek teman sebangkunya, ada nggak yang tidak masuk? Ardelia? Sakit, oke. Ardelia sakit. Oke, sekarang sebelum memulai pelajaran, coba cek kerapihannya. Sudah rapi belum seragamnya? Ada sampah nggak di bawah? Sudah pikir tadi? Oke. Semangat, kita menyanyi dulu lagu nasional yang membuat kita supaya lebih semangat hari ini. Bisa ya? Sudah sarapan belum? Siap. Kita mulai. Ada salah satu lagu nasional yang akan Ibu tampilkan. Ya, berdiri ya? Gak usah malu kan lagu nasional. Berikan aplaus untuk Oke, pada hari ini ada tujuan pembelajaran kegiatan hari ini. Kita masuk ke bagian kedua. Kita capai ada 4 tujuannya. Apa saja? Cung, satu orang yang bisa baca. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Siapa namanya? Tio, silakan Tio. Baca tujuan pembelajaran yang kita raih hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menganalisis dalam kurung C4 hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih Tio. Ini tujuan yang akan kita capai hari ini. Bahan ajar yang sudah saya persiapkan ini, ada beberapa penilaian yang akan saya utarakan di sini. Ini materi pembelajarannya. Ya, bisa dibaca ya. Makna hak dan kewajiban warga negara. Artinya kita lihat dari sudut pandang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga, yaitu dari 4 bidang Polek, Sosbud, Hankam. Harus kita mulai dalam pembelajaran, dalam benak kalian. Kita belajar hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini ada pertanyaan nih yang sangat esensial, sangat mendasar untuk kita menggali informasi mengenai hak dan kewajiban. Pertama, siapa yang ingin mendapatkan nilai pendidikan Pancasila yang bagus? Ya. Nah, semua orang pasti mau kan ya? Iya. Ada yang nggak mau? Nggak ada. Apa sih, semua mau? Jelas. Pertanyaan kedua, ketika kita menuntut hak ingin mendapatkan nilai yang bagus, kewajiban apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Mau nilai bagus nih, harus ngapain? Harus seperti apa? Belajar. Selain belajar, apa lagi? Memperhatikan guru. Apalagi? Berdoa. Jelas. Pasti. Apalagi? Berusaha. Caranya usaha bagaimana supaya dapat nilainya bagus? Paling penting supaya nilai bagus, mengerjakan. Nah, dari contoh yang pertanyaan 1, kedua, yang ketiga, apakah hak atau kewajiban yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Hak dulu apa kewajiban dulu? Kewajiban. Ya, nanti akan kita buat kelompok yang berhubungan dengan materi ajar hari ini. Ini peta konsep yang kita pelajari, hak dan kewajibannya. Di sini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ini, mencari bahan dari 4 bidang Polek, Sosbud, Hankam itu. Apa yang harus kita lakukan, hak dan kewajibannya. Oke, pertama nih, langkah pertama adalah kita buat kelompok aja dulu supaya paham 3 pertanyaan tadi ya. Menentukan apa kalian yang menentukan sendiri? Oke, sekarang kita buat kelompok, silakan. Buat kelompok, duduk masing-masing kelompoknya, silakan bergerak. Jadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 atau 6 orang. Kelompok 1 mana? 1, 2. Kelompok 3. Sip. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, sip. Nah, sebelum kita diskusi, ada satu tayangan yang bisa memberikan ide untuk kalian pelaksanaan hak atau kewajiban dulu yang harus kita dahulukan. Nah, ini ada tayangan tentang pelaksanaan
Komisi Pemilihan Umum Palembang gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. TV Palembang. Warga negara punya hak dipilih dan hak memilih. Kewajibannya apa? Melaksanakan segala peraturan pemilu. Itu kewajibannya kalau lihat dari tayangan video ini. Nah, sekarang setelah dibuat kelompok, saya akan bagikan lembar LKPD. Silakan dianalisis. Di sini diisi sesuai dengan bidangnya pemilihannya. Ada pelaksanaan hak dan kewajiban apa saja yang bisa kalian temukan dari satu tayangan ini aja. Silakan dibaca. Kelompok 2, kelompok 3. Satu kelompok mau poster secara musyawarah mufakat. Berarti kebanyakannya mau infografis. Bisa kita buat infografis? Oke, terima kasih. Kalian silakan diskusi, mulai mengisi LKPD-nya. Nah, sambil merencanakan aturan pengerjaan proyek. Seperti apa, Bu? Pertama, silakan dibaca LKPD-nya. Apa yang harus dilakukan? Nah, oke, sekarang jadwal pembuatan proyek yang akan kita lakukan. Pertama, perencanaan jadwalnya. Jadwal bikin proyek. Nah, silakan masing-masing kelompok diskusikan. Membuat perencanaan proyek. Diskusikan perencanaan jadwalnya. Nanti presentasikan. Kelompok mana? Silakan kirimkan ke depan. Kelompok yang akan mempresentasikan jadwal pembuatan proyek, membuat infografis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 4 akan mempresentasikan dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama itu ada kali ini ada 4 pokok bahasan yang bakal kita bahas. Yang pertama itu tentu aja ada timeline pengerjaan. Yang ketiga rancangan kerja dan yang keempat hasil karyanya. Bisa mengerjakannya ya. LKPD-nya diisi semua dari politik ekonomi sosial budaya. Nanti yang dibuat ini kelompok berapa? Tanggal 6. Bidang apa yang dibuat? Ekonomi. Berarti yang ini ya. Oke, silahkan. Desain. Mana desain yang mau ditayangkan? Oh iya, desain infografis. Oke, cantik. Mana nih proyek kali ini berjalan? Tadi timeline-nya udah contohin. Timeline-nya ada. Proyeknya ada ya jadwalnya. Sekarang saya pantau sampai di mana pembuatannya. Silakan ditampilkan desain sederhana dulu aja yang sudah kita pilih atau semua diisi, tapi infografisnya dipilih satu sesuai bidangnya. Oke, sudah selesai pembuatan desain infografisnya belum? Kita coba tampilkan ya ke depan. Nah, yang mau menampilkan tiap kelompok kita pakai namanya talking stick. Kita ikuti irama lagu yang ke bagian tongkatnya dia yang ke depan. Nah, ini lagunya ini. Biar lebih degup, kencang, kita pakai tongkat. Siap? Yang presentasi ke depan? Siap ya? Mulai dari
singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Sesuai dengan infografis. Itu kelebihannya. Oke. Dari hasil presentasi kita evaluasi hasil proyek yang sudah dibuat oleh kelompok 5, yaitu sudah sesuai dengan tujuan dari pembuatan proyek yang diberikan dari arahan LKPD. Bisa kalian simpulkan, kita merefleksi diri nih, apa yang kita bisa simpulkan, pengalaman apa yang telah kalian dapatkan ketika mendesain infografis? Itu yang pertama. Silakan yang berani. Dari apa aja tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara di berbagai bidang. Jadi kita tahu ya, contoh-contohnya kan selama ini hanya tahunya tadi seperti video. Pelaksanaan hak itu adalah pemilu. Pelaksanaan kewajiban adalah pajak. Hanya sebatas itu saja ya yang kita pahami. Tapi setelah kita bedah melalui LKPD, ternyata dari Polexes Budankam kita bisa tahu hak-hak apa saja, kewajiban apa aja yang kita bisa ambil. Nah, kemudian perubahan sikap apa yang kalian lakukan setelah melakukan proyek desain infografis ini? Ada perubahan nggak dalam diri kalian setelah membuat proyek infografis ini? Ya, Nadila lagi, silahkan. Dapat mengimplementasikan dalam kehidupan. Jadi karena pengetahuannya sudah ada, dibuat dalam bentuk desain grafis, jadi kita bisa tahu mengimplementasikan seperti apa. Contoh evaluasi nanti menggunakan link kuisis ya. Ada beberapa soal yang nanti akan saya berikan melalui link kepada PJ ya, nanti saya kirim linknya. Setelah pembelajaran kita di akhir penghujung pembelajaran hari ini, tadi kita sudah merefleksi pembelajaran, manfaat apa yang sudah kita dapatkan, kemudian perubahan sikap apa yang sudah kita alami setelah mempelajari materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, oleh karena itu, mari kita tutup sekarang pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Dan kita persilahkan KM untuk pimpin doa sebelum pulang. Silakan KM. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran tadi bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Siap beristighfar.